Halo sobat Nime, kita gas lagi dah Dark Magicnya. Waduh sorry coy, ini harusnya kemarin uploadnya coy, karena memang kemarin gue sibuk banget. Ada aja yang gue kerjakan jadi nggak bisa gue upload. Dan sekarang lah terpaksa hari Selasa kita upload. Oke, yuk langsung aja kita gaskan Devil Star-nya. Langsung, Devil Star lagi, Dark Magicnya. Ya Dark Magic, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari pas sebelumnya. Saat ini kedatangan True God ke tempat ini, ke dunia ini. Dia pun membutuhkan seorang bantuan, membutuhkan seorang hunter untuk menyelidiki tentang Feng Yu. Dimana True God ini dia pun datang dan meminta bantuan kepada seorang hunter untuk mencari Feng Yu dan juga menyelidiki tentang dirinya. Tapi di sini kaki tangannya alih-alih dia menyelidiki tentang Feng Yu, justru dia melaporkan kepada Feng Yu kalau saat ini ada sosok yang menyebut dirinya sebagai True God datang untuk menyelidiki tentang diri. Dan mendapatkan informasi itu tentunya membuat Feng Yu dia pun senang karena dia mendapatkan informasi yang memang sangat luar biasa. Dan itu juga membuat Feng Yu dia pun merasa kalau ini semakin menarik karena True God kini pada akhirnya turun tangan langsung. Wow. Dan setelahnya Feng Yu kini dia berdiskusi langsung dengan Han Han tentang apa yang akan terjadi. Dan sepertinya wah, kedatangan True God ini benar-benar akan sangat berbahaya dan kita harus berurusan dengan mereka cepat atau lambat. Jawab dari Feng Yu, dan hal itu juga dibenarkan oleh Han Han. Tapi di sini Han Han dia mengatakan kalau sejatinya tidak perlu khawatir karena sejatinya di tempat ini Feng Yu dia memiliki kelebihannya itu Feng Yu dia memang berasal dari dunia ini daripada dewa-dewa lainnya yang membuat Feng Yu dia pun bingung tentang apa maksudnya itu. Di sini Han Han dia mengatakan kalau sejatinya ketika ada makhluk yang lebih agung datang masuk ke dalam dunia yang lebih rendah, maka kekuatan mereka akan dibatasi oleh hukum alam semesta. Bahkan para dewa mereka tidak dapat menantang hukum alam itu. Dimana Han Han dia juga mengatakan kalau sejatinya itu tidak berlaku untuk Feng Yu karena Feng Yu memang ada di tempat ini. Karena sejatinya untuk para True God ketika mereka mau masuk ke dunia ini mereka harus menguatkan pengikutnya. Mereka harus mengumpulkan banyak pengikut, barulah True God bisa datang ke dunia ini dengan kekuatan yang mungkin saja lebih banyak daripada yang sebelumnya. Namun itu berbeda dengan Anda karena sejatinya Anda memang ada di tempat ini dan Anda dapat menggunakan seluruh kekuatan yang Anda miliki di dunia ini secara penuh. Ucap dari Han Han, dan ini adalah sebuah hal yang memang sangat dibutuhkan oleh Feng Yu yang membuat Feng Yu justru di dunia ini dia lebih kuat daripada para True God itu sendiri. Dan selama pengikut dari para True God lainnya itu tidak tumbuh dengan cepat, maka mereka bukanlah ancaman bagi Anda. Ucap dari Han Han. Tapi hal itu hanya berlaku di dunia ini saja, tapi tidak di dalam sebuah dungeon. Karena sejatinya di dalam dungeon mereka dapat menggunakan kekuatan mereka. Dan ini adalah hal yang cukup berbahaya tentunya. Ucap dari Han Han. Wow. Maka dari itulah Han Han dia juga berujar jika memang harus berselisih langsung dengan True God, maka mereka harus mencari cara agar True God itu keluar dari dalam dungeon. Dan dengan begitu Feng Yu dia memiliki sebuah keuntungan yang jauh lebih besar daripada True God yang lainnya pula. Oh baiklah, aku mengerti. Ucap dari Feng Yu, dan sepertinya kita harus melakukan rencana pendekatan ini. Wah, ucap dari Feng Yu. Mana Han Han dia juga mengatakan kalau sejatinya dia akan memberitahukan semua informasi yang memang dia tahu kepada Feng Yu. Karena sejatinya Feng Yu memang kurang tahu dalam informasi tentang dunia luar. Dan untuk Feng Yu, ya menurut Han Han, dunia ini ternyata lebih seperti ya rumahku. Dan sepertinya di dunia ini aku dapat menggunakan semua kekuatanku. Dan ya, aku juga telah menguasai beberapa mantra terlarang. Tapi untuk menghadapi mereka, sepertinya ya harusnya ini tidak menjadi masalah. Ucap dari Feng Yu yang sedikit galau tentang kekuatan dia. Apakah mampu mengalahkan True God, apakah tidak dengan kemampuan yang dia miliki saat ini. Tapi tetap saja hal ini membuat Feng Yu walaupun dia memiliki ya kelebihan karena memang dia asal dari dunia ini, tapi tetap aja itu membuat Feng Yu sedikit agak risau juga dengan kondisinya yang ada saat ini. Dia ragu apakah dia mampu mengalahkan True God, apakah tidak. Walaupun Feng Yu dapat mengeluarkan semua kekuatan yang dia miliki. Pun di sela-sela itu juga Feng Yu dia pun juga berpikir kalau sejatinya level dia saat ini masih terlalu lemah, dan jika dia harus berhadapan dengan True God tentunya ini akan sangat luar biasa sulit. Dan jika mereka ataupun True God itu melepaskan sebuah teknik tentunya ini akan sangat menyulitkan dan itu akan menekan diriku hingga aku tidak efektif dalam menggunakan kekuatan yang aku miliki. Dan sepertinya
Aku pasti terlalu lemah dan jika dia mengetahui dan dapat menemukan titik lemahku, tentu saja ini akan membuat diriku tidak memiliki sebuah kesempatan untuk dapat melepaskan teknik terlarangku. Wow, dan agar lebih aman, ya aku harus mempelajari lebih banyak teknik untuk dapat menahan serangan mental. Ya, ucap dari Feng Yu. Namun untuk mencari itu semua skill-skill baru tentang kekuatan mental, sepertinya ini agak sedikit sulit. Ucap dari Feng Yu. Maka tentulah kini Feng Yu dia pun tidak lagi mau membuang-buang waktu dan dia langsung berdiri untuk mencari skill-skill baru. Dan Han, aku ingin kembali ke dalam dungeon untuk sementara waktu. Aku ingin mencari skill-skill baru. Dan jika aku masuk ke dalam sana, apakah ada sebuah jaminan kalau aku tidak akan tertangkap? Ucap dari Feng Yu. Ya, tentu saja. Ucap dari Han, karena sejatinya kita memiliki dia. Ya, Han menunjuk kepada kapibara ini. Makhluk ini. Ya, di sini Han dia pun mengatakan kalau sejatinya makhluk ini walaupun dia terlihat cukup imut, tapi sejatinya dia adalah iblis yang sangat mengerikan. Dia adalah binatang teror ataupun bisa disebut sebagai Gothic Terror Beast. Karena sejatinya walaupun penampilannya seperti ini, tapi kemampuannya sangat mengerikan. Wow. Untuk Hunter Rizal yang baru saja datang, ketika dia mendengar itu semua, tentunya dia pun shock. Bagaimana bisa makhluk sekecil ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa mengerikan seperti ini? Kedengarannya ini sangat mengerikan, ucap dari Hunter Rizal. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Han, di mana dia mengatakan kalau sejatinya makhluk ini dia sangat-sangat kuat. Bahkan kekuatannya melebihi sebagian besar dungeon-dungeon yang ada di dunia ini. Dan dia dapat dengan sangat mudah menghancurkan dunia ini jika dia memang mau. Walah, gila. Mendengar itu semua membuat Hunter Rizal dia pun shock. Apa? Makhluk sekecil imut ini dapat menghancurkan dunia? Ya, hal itu pun diucapkan dan dibenarkan oleh Han. Dan jangan khawatir, tapi setelah dia ditenangkan oleh Master, makhluk kecil ini saat ini dia cukup stabil dan auranya bahkan saat ini tidak sampai dapat merembes keluar. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Dalam arti lain, kapibara ini adalah makhluk yang sangat mengerikan, tapi dia udah kalem setelah dia ditundukkan oleh Feng Yu. Bahkan Feng Yu dia menjadikan makhluk ini sebagai hewan peliharaannya. Bahkan dulu, suku kami juga memiliki pusat air panas dan kami juga suka bermain bersama-sama dengan makhluk ini. Dan itu juga membuat hubungan kami semakin dekat. Dan kau mungkin saja suatu saat nanti kau dapat melakukannya juga. Ujian dari Han yang mengatakan kalau Hunter Rizal dia memiliki sebuah kesempatan untuk memiliki ikatan emosional juga dengan makhluk ini. Mungkin aja di masa depan. Wow. Dan untuk Hunter Rizal dia pun tidak menyangka kalau ternyata apakah dia benar-benar dapat memiliki sebuah ikatan dengan makhluk yang mengerikan seperti ini. Tapi kekuatan dia sangat luar biasa dan aku takut, bukankah ini terlalu berlebihan? Ucap dari Hunter Rizal melirik ke arah makhluk imut itu. Waduh, setelah itu juga di sini Feng Yu lagi-lagi dia pun datang dan dia juga menawarkan sebuah hadiah untuk Hunter Rizal. Hey, ambillah, ini adalah hadiah yang aku dapatkan dari dalam sebuah dungeon dan kau dapat menggunakannya. Ucap dari Feng Yu yang memberikan sebuah item skill baru untuk Hunter Rizal. Dan skill ini adalah skill yang dapat memberikan sebuah teknik bilah-bilah bayangan, sebuah teknik yang cukup luar biasa, teknik dengan daya serang cukup tinggi, dan ini akan meningkatkan kemampuan sebanyak 100%, dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Selain memberikan sebuah skill, di sini Feng Yu dia juga memberikan sebuah item lainnya pula kepada Hunter Rizal, yaitu sebuah item yang terlihat seperti pengikat ataupun ikat kepala atau ikat tangan ini. Ya pokoknya kayak gitulah. Di sini item ini juga memberikan sebuah skill ataupun atribut, tapi memiliki syarat penggunaannya di level 60 dan akan meningkatkan plus 35 dari kekuatan ataupun strength, plus 50% attack speed dan juga plus 10% untuk critical strike. Wow, yang paling uniknya ternyata dapat juga memanggil klon-klon baru, dan tentunya ini adalah hal yang sangat luar biasa. Item edan, mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa seperti ini tentunya membuat Hunter Rizal dia pun berterima kasih kepada Feng Yu yang telah memberikan hadiah yang sangat luar biasa seperti ini. Master, terima kasih atas bimbinganmu dan aku akan berusaha keras untuk tumbuh menjadi lebih kuat lagi dan menjadikan tangan kananmu, ucap dari Hunter Rizal. Dan jika sosok yang disebut sebagai dewa itu mereka berani menantang dirimu, aku akan berdiri di paling depan untuk melindungimu, ucap dari Hunter Rizal yang setia dan juga sedia ada di garis depan untuk Feng Yu. Dan untuk Feng Yu dia juga tentunya mengucapkan terima kasih kepada Hunter Rizal. Tapi Feng Yu dia juga berpikir sejak kedatangan Alita sebelumnya membuat orang-orang yang ada di dunia ini mereka tidak lagi memiliki sebuah harapan dengan sosok yang disebut sebagai dewa.
Ya, mereka kini fokus dengan kekuatan diri mereka sendiri, tidak lagi percaya dengan kekuatan ataupun berkah yang diberikan oleh dewa. Dengan cara seperti ini, ya, tidak akan mudah bagi para dewa untuk menahan diriku. Jawab dari Feng Yu. Sedangkan di sisi lainnya, di sebuah dungeon saat ini, wah, sosok yang disebut sebagai dewa ini dia pun datang dan dia pun melihat kalau tentang apa yang ada di dunia ini, yang ada di bumi. Dan ketika dia melihat dunia ini, dia pun merasakan kalau tempat ini terlihat cukup sangat familiar. Wow. Manusia yang ada di tempat ini mereka sungguh sangat lemah, bahkan mereka dapat dikatakan hampir tidak berdaya dari invasi dari para monster. Wah, sungguh sangat menyedihkan. Dengan kondisi manusia yang seperti ini, pantas saja para dewa mereka kecewa dan tidak mau memperhatikan tempat yang seperti ini. Sungguh tempat yang sangat menyedihkan. Ya, dari makhluk ini ataupun dewa kuning ini yang menganggap kalau manusia sungguh sangat menyedihkan, dan pantas saja tidak ada para dewa yang mau memberikan berkahnya ke dunia ini. Sungguh sangat menyedihkan. Dan orang-orang yang ada di tempat ini, manusia ini mereka juga memiliki beberapa sifat yang cukup unik, memberikan mereka kemampuan untuk melawan monster. Cukup luar biasa, tapi ini sungguh menarik memiliki makhluk cerdas seperti ini. Dan aku mungkinkah inilah yang dilihat oleh para evil god itu, penyihir gelap itu, yang membuat dia pun sepertinya sadar kalau ada sebuah potensi di tempat ini. Dan dia berencana untuk mengembangkan tempat ini menjadi wilayahnya. Dan tentu saja aku tidak pernah membiarkan kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Ucap dari dewa ini yang sepertinya dia menganggap kalau Feng Yu ataupun yang dia pikir adalah sebagai evil god datang ke dunia ini untuk menjadikan tempat ini sebagai base miliknya, dan dia berencana untuk menggagalkan rencana dari Feng Yu. Namun tak lama setelahnya kini pria ini pun datang kembali yang gua lupa siapa namanya. Gua sebut sebagai si Ali aja. Ya, di sini si Ali dia pun datang, dan dia datang dengan tubuh yang terluka-luka. Di mana ketika si Ali datang membuat True God ini dia berujar, "Hey, bagaimana kondisimu?" Ya, di sini Ali dia pun mengatakan kalau sejatinya saat ini dia masih terjebak di lantai 15 dalam sebuah dungeon. Kau masih terjebak di lantai 15 dan kau telah kalah di tempat itu sebanyak 100 kali. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh si Ali, dan dia juga meminta maaf karena dia tidak terlalu kompeten. Tapi di sini Ali dia pun juga ternotis ketika makhluk ini dia berujar, tidak apa, kau tidak perlu khawatir. Dan kau juga tidak perlu takut. Aku tidak pernah menyalahkan dirimu atas kelemahanmu. Dan sebenarnya ini hanyalah sebuah ujian untuk dirimu. Ujian dari True God itu sebelum dia pun memberikan sebuah berkahnya kepada Ali, di mana dia memberikan sebuah berkah yang dapat membuat Ali ketika kekuatan dirinya ada di bawah 15%, maka dia akan mengaktifkan skill peningkatan sebanyak 30% kekuatan dan juga pertahanan. Dalam arti lain, ketika Ali dalam kondisi yang tidak baik-baik saja dan terluka parah, justru Ali akan bertambah lebih kuat lagi. Dan inilah yang diberikan oleh sosok ini, di mana dia juga berujar, "Hey, mereka yang telah diperhatikan oleh para dewa, mereka akan melakukan sebuah misi dan juga ujian. Dan jika misi itu telah selesai, tentunya para dewa akan memberikan sebuah prestasi dan juga hadiah yang permanen kepada orang-orang itu. Ya, dewa akan memberikan berkah untuk kalian. Tapi asal kau tahu, ini hanyalah langkah awal. Ini adalah hal yang awal, dan apa yang bisa aku berikan kepada dirimu jauh di atas imajinasimu." Ucap dari makhluk ini yang dalam arti lain dia dapat memberikan berkahnya kepada siapapun yang dia hendaki. Ucap dari True God ini. Sedangkan di sisi lainnya, di dalam sebuah dungeon saat ini, Feng Yu dia pun memasuki sebuah dungeon. Dan di dungeon inilah para monster-monster yang ada di tempat ini mereka semua kelari porak-poranda, pontang-panting ketika dungeon mereka diserang, dan mereka pun saat ini berlari langsung menuju bos dungeon. Dan untuk bos dungeon tentunya ketika dungeonnya diserang dia pun kesel. Siapa yang berani melakukannya? Dan aku khawatir sosok itu dia pikir aku tidak bisa menghabisinya kah? Ucap dari makhluk ini yang merupakan bos dungeon. Tapi ketika ada sosok yang datang, dan ternyata itu adalah Feng Yu dengan aura kejam yang dia pancarkan, membuat sosok makhluk ini, bos dungeon ini dia pun kesel. Kau yang datang. Tapi ketika dia berhadapan depan-depanan dengan Feng Yu, malah dia berlutut. Buset, dia berlutut dan dia memohon ampun kepada Feng Yu. "Bos,
saya mohon ampun. Anda tolong biarkan saya pergi. Ujar dari makhluk ini yang justru malah berlutut di hadapan Feng Yu. Lah, dikira Feng Yu dia bakal bertarung, tapi ternyata dia malah berlutut. Lah, apa-apaan ini? Ujar dari Feng Yu yang nggak expect. Bos, tidak apa. Jangan lakukan apapun, bos. Dengarkan saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Ujar dari makhluk ini, dan dia pun memohon kepada Feng Yu. Kalau sejatinya dia memiliki atribut yang rendah, maka dari itulah jika Feng Yu menghabisinya, tentunya itu tidak akan pernah berdampak apapun. Dan bos, jika kau ingin menghabisiku, ya aku akan melakukannya untuk dirimu. Ya, dari makhluk ini. Tapi untuk Feng Yu lah, dia pikir ya makhluk ini bakal kuat, tapi ternyata cukup lemah. Tapi di sini Feng Yu dia pun mengatakan kalau sejatinya dia datang ke tempat ini untuk mendapatkan sebuah book skill mentality. Tapi makhluk ini dia pun mengatakan, bos, jika kau menghabisiku, aku memang bakal recall lagi, tapi aku nggak tahu bahkan item apa yang akan aku dropkan nanti, bos. Ucap dari makhluk ini yang membuat Feng Yu, halah, ya sudahlah, terserahlah. Ucap dari Feng Yu. Ternyata dalam misi dungeon kali ini benar-benar mengecewakan bagi Feng Yu. Sepertinya cari book skill untuk kekuatan, menambah kekuatan mental itu, sepertinya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Ucap dari Feng Yu. Dan pada akhirnya aku hanya mendapatkan sebuah buku yang sepertinya tidak berguna juga, ujar dari Feng Yu. Tapi ya sudahlah. Dan buku yang didapatkan oleh Feng Yu adalah buku skill aktif, yaitu Magic Return, skill unik yang dapat meningkatkan kemampuan dari rekan-rekannya dalam jarak tertentu. Dan setiap kali skill ini dilepaskan akan memberikan 35% pemulihan mana dalam jumlah tertentu. Wah, ya sudahlah, karena memang skill ini dapat memberikan berkah dan juga lumayan, ya udahlah diserap juga oleh Feng Yu. Dan mari kita pelajari skill ini juga, ujar dari Feng Yu. Dan setelah skill ini dikombinasikan dengan kekuatan kegelapan yang dimiliki oleh Feng Yu, ternyata skill ini dapat memberikan berkah kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya ataupun makhluk-makhluk yang memiliki ikatan dengan dirinya. Dan itu dapat membuat Feng Yu dia memodifikasi Han sesuai dengan keinginannya. Dan ketika Feng Yu dia memodifikasi Han dengan menambahkan beberapa atribut, membuat Han dia terlihat cukup kuat. Tapi di sini Feng Yu, lah, ini bukankah terlalu mengerikan jadi seperti ini Han? Ujar dari Feng Yu. Maka dari itulah kini Feng Yu dia pun kembali mengotak-atik status dari Han dengan kemampuan yang dia miliki. Wow, sepertinya ini nggak berguna, ini berguna, ini ya. Feng Yu dia terus mengotak-atik kemampuan dari Han dengan skill baru miliknya itu. Di sini ketika Feng Yu sedang mengotak-atik skill, di sini Feng Yu dia pun ternotis dengan sebuah notifikasi yang tertulis di dalamnya adalah Trial Achievement, yang merupakan sebuah skill ataupun kemampuan untuk dapat meningkatkan potensi yang dimiliki oleh target. Jawab dari Han yang menjelaskan kepada Feng Yu, di mana Han dia juga mengatakan kalau sejatinya ini adalah sebuah skill yang dimiliki oleh para dewa yang dapat memberikan berkah kepada para pengikutnya. Dan untuk Feng Yu ketika dia sedang mengotak-atik skill ini, dia pun ternotis karena memang dia terlihat ada sebuah nama, yaitu nama yang disebut sebagai Chang Mingqi, dan itu adalah ya salah satu rekan sekolahnya pula. Dan dengan kemampuannya di sini Feng Yu dia dapat meningkatkan skill yang dimiliki oleh orang itu, ya pengikutnya itu. Maka itulah di sini Feng Yu dia pun berencana untuk mencobanya. Maka itulah kini Feng Yu dia pun pergi menuju sebuah dungeon bersama dengan gadis ini. Ya, gadis Chang Mingqiu itu adalah gadis ini, di mana Feng Yu dia pun memberikan berkah kepada gadis ini yang membuat gadis ini tentunya dia dapat menjadi lebih kuat lagi. Dan tentunya gadis ini dia pun bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi untuk Feng Yu dia berujar, nanti aja, nanti aku jelaskan. Dan sekarang ayo kita bersiap untuk menghadapi bos, ucap dari Feng Yu. Baik, ucap dari gadis itu. Untuk sosok monster-monster yang ada di tempat ini, mereka pun ketika merasakan aura yang dipancarkan oleh Feng Yu, tentunya mereka pun takut dan mereka pun langsung kabur. Dan mereka langsung melaporkan hal ini kepada bos dungeon. Dan untuk bos dungeon, dia pun tahu kalau sejatinya mereka benar-benar akan tamat jika mereka berhadapan dengan Feng Yu. Makanya mereka cuma bisa nangis dan pasrah aja. Dan untuk Feng Yu, tentunya ya sudahlah, karena memang dia datang ke tempat ini untuk mendapatkan skill-skill. Ya, dengan sangat mudah Feng Yu menghancurkan mereka dan mendapatkan beberapa item tingkat kuning. Dan salah satu dari item tingkat kuning yang didapatkan oleh Feng Yu adalah book skill ini. Dan book skill apakah ini? Ya, gua nggak tahu juga. Dan karena yang udah habis di sini, ya udah habis aja di sini juga. Dan untuk translate-nya, jika memang banyak-banyak salah dan salah pemahaman dan salah-salah translate, tolong dipahami aja, tolong dimaklumi aja, karena gua translate sendiri pakai Google Translate. Dan
kan tau lah Google Translate gimana kan. Jadi ya udahlah, sampai jumpa di part selanjutnya. Kalau misalnya nggak menarik ya gimana cuy, kalau dia tuh apa ya, kalau misalnya chapter-chapter yang udah mentok itu ya kayak gini lah kan. Jadi kita bakal ngikutin update, muncul gua uploadin, muncul gua bikin, muncul gua bikin gitu. Nggak bisa nunggu ada momen. Kalau mau bikin ada momen ya nunggu ditabung dulu, mungkin sekitar 1 bulan atau 2 bulan baru dibikin lagi gitu. Ya resikonya ya begitulah. Atau mau judul lain gitu yang chapternya panjang-panjang, oke, bisa aja. Tulis aja di kolom komentar apa yang ingin kalian bikinkan. Nanti gue bikinkan. Oke, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.